Halo adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Yang adik-adik yang ada di rumah, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita secara online. Kita percaya, kita ada, kita sehat, kita kuat. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan pujian Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu selamat tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu selamat berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita pujian dari awal. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu selamat berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, kembali Kau pertemukan kami Tuhan Yesus dalam ibadah pada saat pagi dan siang hari ini. Walaupun secara streaming, walaupun online Bapak, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami semua pada saat siang hari ini Bapak. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami permulaan pertengahan sampai pada akhirnya. Biarkan nama Engkau saja yang kami puji dan kami sembah. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik, dan tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan.
Angkat pujian, bila roh Allah ada di dalamku, kita akan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah pasti semua kita sudah menari buat Tuhan, dan di saat ini kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Sedikit lagi. Sedikit-sedikitnya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
saat ini kita akan isi oleh firman Tuhan. Yang adik-adik yang di rumah, mari persiapkan hati dan pikiran kita mau diisi oleh firman Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayapmu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar urapan Allah Roh Kudus itu menjadi bagian hidupnya, dan hingga kami semua dapat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Iya ya, aku tadi sudah memuji Tuhan. Aku tadi sudah berdoa loh. Tiba saatnya aku rindu sekali untuk dengar firman Tuhan. Kira-kira adik-adik sama gak ya dengan kerinduanku? Iya, sampingku ada
ada di rumah, kakak percaya semuanya ada dalam keadaan baik selalu dan sehat selalu karena Tuhan Yesus kita sangat baik. Nah, saat siang hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan bagi adik-adik yang ada di rumah. Dan kakak minta semuanya buka Alkitab. Dan kitab pembacaan firman Tuhan kakak ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kakak akan baca bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita ini adalah amanat daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberikan perintah kepada murid-murid Tuhan. Nah, perintah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-murid Tuhan? Sebelum itu kita lihat ayat yang ke-16 dulu ya. Ayat yang ke-16 berkata begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, adik-adik tahu murid Yesus itu ada berapa? Mungkin adik-adik tahu kan ada 12 murid. Kok kenapa di sini dicatat hanya 11? Nah, kakak akan jelaskan. Yang satu itu kemana? Adik-adik tahu siapa itu murid Yesus yang satu itu? Yaitu Yudas Iskariot. Dia telah tidak lagi terhitung dalam bilangan murid Yesus atau Rasul Yesus. Kenapa? Karena Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus. Dia telah menjual dan hidupnya diakhiri dengan bunuh diri. Itu sebabnya dari 12 murid yang satu sudah tidak terhitung menjadi 11 murid. Nah, setelah itu ayat yang ke-17 berkata begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, waktu sampai di bukit yang Yesus telah tunjukkan, mereka sudah melihat Yesus dan yang lain itu telah menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu-ragu, mereka kurang percaya. Mereka kurang percaya karena apakah dia itu Yesus? Karena mereka ragu. Jangan-jangan bukan. Yang lain berkata itu Yesus sampai mereka menyembah. Nah, di ayat yang ke-18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Waktu mereka ragu-ragu, Yesus berkata, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun yang ada di bumi." Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita. Segala kuasa yang ada di sorga maupun yang ada di bawah bumi itu telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Hebat gak? Luar biasa Tuhan kita. Nah, dan kita akan masuk perintah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, kita melihat perintah itu. Di ayat yang ke-19 berkata begini. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadikanlah mereka orang percaya kepada Yesus. Ini amanat, perintah daripada Tuhan Yesus. Sehingga waktu sebelum Yesus terangkat, Yesus memberikan perintah ini kepada mereka agar supaya mereka memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus bahwa Dia hidup. Dan benar, waktu
Yesus terangkat ke sorga, maka murid-muridnya mulai bersaksi, mulai memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang banyak. Luar biasa. Kita lihat coba contoh yang pertama, di mana murid-murid Yesus mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua kita melihat, Kisah Rasul pasal yang kedua kita melihat ya di sana. Kakak akan baca bagi adik-adik semua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, lihat. Mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini adalah khotbah Petrus, rasul atau murid Yesus yang telah menerima amanat, telah menerima perintah dari Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadikan murid Tuhan. Dan waktu Petrus berkhotbah, adik-adik tahu berapa jiwa yang memberi dibaptis, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat, waktu Yesus memberikan perintah bagi mereka, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka bersaksi, mereka berkhotbah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ada juga satu tokoh kakak mau bilang. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita maju sedikit. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan. Kakak akan baca. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Nah, ini adalah satu tokoh juga, yaitu murid Yesus yang bernama Filipus, di mana dia malaikat menampakkan diri dan berkata, pergi beritakan Injil, beritakan Yesus kepada sida-sida orang Ethiopia. Dia tidak mengerti akan firman Allah. Nah, pada waktu itu orang Ethiopia itu sida-sida, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia tidak mengerti, dan Filipuslah murid Yesus ini atau rasul Yesus. Dia beritakan Yesus. Sehingga sida-sida ini memberi diri dibaptis dan menjadi orang percaya. Lihat, murid-murid Yesus, mereka berkhotbah, mereka memberitakan Yesus kepada banyak orang. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Perintah itu juga harus kita bersaksi kepada orang banyak. Dan mungkin adik-adik berkata, apakah aku harus jadi pendeta atau aku harus jadi penginjil sehingga harus bersaksi? Oh, kakak mau katakan ya, tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan menjadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan menjadi penginjil semua. Tetapi kalau adik-adik terpanggil untuk menjadi pendeta, penginjil, ya harus beritakan firman. Tetapi kalau tidak, makanya kita harus bersaksi. Walaupun kita tidak jadi penginjil atau pendeta, ya, kita harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kakak mau berkata, bagaimana untuk kita bersaksi? Nah, yang pertama, untuk kita menjadi saksi Tuhan adalah dengan cara untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Tunjukkan perbuatan baik kita kepada orang lain. Entah itu siapa, baik itu orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, kita harus menunjukkan perbuatan baik kita. Sehingga kenapa? Sehingga orang-orang akan melihat perbuatan baik kita dan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Ini ayatnya. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-5. Kita balik ke Injil Matius.
Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kakak akan baca bagi adik-adik yang ada di rumah. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang-orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Nah, yang pertama untuk kita bersaksi yaitu menunjukkan perbuatan baik kita kepada orang lain, baik kepada mama, papa, teman-teman, walaupun orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita tidak kenal, kita harus tunjukkan perbuatan baik karena itu merupakan adalah kesaksian bagi kita. Dan Alkitab berkata, nama Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, bagaimana untuk kita bersaksi? Yang kedua, dengan cara untuk kita mengasihi sesama manusia. Nah, siapapun dia yang pernah menyakiti kita, yang pernah bikin usil kepada kita, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni orang tersebut. Nah, ada ayatnya, adik-adik. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-35. Kakak akan baca lagi bagi adik-adik semua. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat firman Tuhan berkata, mereka akan mengetahui bahwa orang-orang ini adalah murid-murid Yesus karena mereka melihat, karena orang-orang percaya mengasihi sesama manusia. Nah, dengan cara ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena apa? Mereka melihat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini orang yang percaya, mau mengasihi sesama, mau mengasihi sesama manusia, baik itu orang yang kita kenal, baik itu orang yang tidak kita kenal. Kita mau mengasihi kepada mereka, dan orang-orang akan mengetahui, oh, dia adalah murid Yesus. Luar biasa perbuatan mereka, luar biasa mereka mengasihi sesama. Nah, dari situ orang akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk kita bersaksi sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Dengan cara kita harus berbuah banyak. Kita harus berbuah, bertumbuh. Nah, adik-adik mau tahu ayatnya? Sini ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita maju lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, murid-murid Tuhan. Dalam hal apa? Tuhan minta dalam hal engkau berbuah banyak. Wow, adik-adik harus berbuah banyak, bersaksi, harus menghasilkan buah, sehingga orang-orang akan melihat, wah, luar biasa, buahnya itu sangat manis. Artinya karakter adik-adik yang baik. Kalau kakak mau jelaskan buah itu dalam surat Galatia, yang ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih, kelemah lembutang. Di dalam surat Galatia adik-adik boleh baca, ya, luar biasa. Itu dia yang harus kita hasilkan di dalam hidup kita. Harus berbuah. Ada sukacita sama adik-adik punya kehidupan, ada damai sejahtera, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh menikmati karakter kita yang luar biasa. Sehingga Alkitab berkata, dalam hal itulah Bapa dipermuliakan. Jadi bukan berarti kita harus jadi pendeta, penginjil untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Tetapi kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendeta atau penginjil, kita begini-begini aja jemaat biasa, adik-adik harus bersaksi juga. Seperti apa? Tadi kakak sudah bilang. Seperti yang pertama, berbuat baik, tunjukkan kebaikan perbuatan kita. Yang kedua, tunjukkan kita harus mengasihi sesama. Yang ketiga adalah kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sehingga lewat buah itu Bapa dipermuliakan. Nah, itu sebabnya biarlah firman Allah. Dan kalau adik-adik mau ingin bertumbuh berbuah, adik-adik harus melekat sama Tuhan Yesus, ya, karena Dia adalah pokok anggur. Nah, kalau kita tidak melekat, maka kita tidak akan berbuah. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, berdoa, maka kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita menjadi berkat, bertumbuh, dan menjadi terang bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai dan ada ayat mas yang harus adik-adik hafal, ya. Ayat masnya ada dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8b. Kita akan buka bersama-sama, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Surat Efesus, kita lihat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8b. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wow, untuk kita jadi berkat, menjadi saksi. Adik-adik harus hidup sebagai anak-anak terang, ya, anak-anak terang. Di mana ada kegelapan, kita bisa menyinari mereka, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Dan itulah yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba percaya firman-Mu yang akan terus mengingatkan kami, mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa mengasihi Tuhan, berbuat baik, untuk senantiasa juga bertumbuh sehingga menghasilkan buah-buah yang baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai kami semua Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus memberikan pertumbuhan bagi adik-adik semua yang ada di rumah, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua Tuhan, dan jaga lindungi dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai Kak Adrian. Halo Boni. Aku tadi sudah dengar firman Tuhan loh. Wow, luar biasa Boni. Aku mau jadi terang dimanapun aku berada. Oh iya, pasti harus begitu. Iya. Boni harus menjadi saksi Kristus dimanapun Boni pergi dan berada. Boni harus membawa terang sehingga orang melihat perbuatan Boni yang baik, ya. Iya Kak, aku mau jadi saksi buat papa mama, Ya. buat kakak, buat teman-temanku dan lingkunganku ya Kak. Luar biasa. Iya, aku mau Tuhan Yesus selalu memimpin aku Kak. Amin. Oke Kak, aku pulang dulu ya Kak. Oke, hati-hati Boni. Oke, dadah. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa ya. Oke, nah siang hari ini anak-anak pasti sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah baca Alkitab ya. Bicara tentang apa firman Tuhan hari ini? Iya betul, tentang menjadi terang dunia. Oke, ketemu dengan Tante Perin siang hari ini, kita akan membuat aktivitas tentang terang dunia. Apa yang berhubungan dengan terang? Betul, kita akan membuat lilin
dari kertas putih. Oke, siapkan alat-alatnya. Kita akan membuat lilin sebentar lagi. Nah, kertas yang kita butuhkan hari ini adalah kertas putih biasa ya. Boleh juga kertas gambar kalau adik-adik atau anak-anak ada origami paper seperti ini, kita bisa pakai juga ya. Kalau nanti anak-anak menggunakan origami paper, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Iya, lucu ya. Iya, tapi hari ini kita akan membuatnya dengan kertas putih. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan langsung satu lembar bisa, tapi akan jadi besar sekali lilinnya ya. Nah, jadi kita akan membagi kertas ini menjadi 2 ya. Dilipat menjadi 2, kemudian nanti akan kita potong. Ya, kita akan potong menjadi seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk membuatnya gampang sekali ya. Setelah kita mendapatkan kertas seperti ini, ya, yang sudah kita bagi 2, kita akan melipat bagian yang atas, bagian yang lebar, ya, bagian lebar, bukan bagian yang panjang ya, bagian yang lebar yang atas ini. Kita akan lipat, ya, kurang lebih 2 cm lah, cukup. Oke, ya, bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah juga kita akan lipat. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan gulung kertas ini. Ya, ini tante sudah gulung semalaman, jadi sudah agak mudah untuk membuatnya. Nah, digulung seperti ini, sudah? Kalau sudah, nah, ini kan ada kertas lipatan di sini ya. Nah, di ujung sebelah sini juga ada lipatan. Nah, caranya kita akan memasukkan ujung yang sebelah satunya ke dalam lipatannya ya. Demikian juga sebelahnya lagi. Hati-hati karena akan keluar terus ini kalau kita nggak hati-hati ya. Nah, tuh kan keluar lagi. Masuknya secara bersamaan kalau anak-anak bisa. Kalau nggak bisa kita masukin kayak gini nih, satu-satu. Oke. Agak sulit memang untuk bagian ininya saja ya. Nah, gini aja. Nah, berhasilkah? Berhasil ya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita hanya tinggal merapikannya. Tarik ke dalam ya. Tarik ke dalam. Seperti ini. Jadi deh. Udah. Kita perlu lem tante? Nggak perlu. Ya, oke. Nanti kita perlu lem untuk membuat nyala lilinnya. Oke. Nah, ini sudah jadi bagian badannya lilin ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat nyala lilinnya. Nyala lilin yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk itu kita membutuhkan kertas origami berwarna kuning dan berwarna orange. Kalau nggak punya tante, kalau nggak punya kita bisa pakai kertas putih aja. Kemudian kita beri warna, diwarnain pakai pensil warna ya. Oke, nah setelah itu kita akan bentuk kertas warna-warni ini, kertas kuning dan kertas orange ini menjadi seperti ini, nyala api ya. Yang kuning lebih besar, yang orange lebih kecil. Caranya gimana? Caranya gampang ya. Digambar saja seperti ini, lalu kita gunting ya. Demikian juga untuk yang kecil, digambar baru kita gunting. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan menempelkannya menjadi satu ya. Cara nempelinnya, nah ini bagian yang kita membutuhkan lem ya. Cara menempelkannya, kita akan beri lem pada kertas atau nyala api yang lebih kecil ya, supaya gampang. Kalau kita taruh yang besar, kita tidak tahu berapa banyak kita harus memberikan lem ya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan tempelkan ini persis di atas sedikit.
Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan menempelkan nyala ini ke atas kertas yang tadi kita sudah buat. Ya, aduh ini ternyata terlalu kecil nyala lilinnya. Seperti ini. Ya, nah kita akan tempelkan. Seperti ini. Iya. Oke. Jadi deh kita punya lilin hari ini. Ya. Nah, untuk ayat hafalannya kita bisa menaruh ayat hafalan yang sudah kita tulis ya. Nah, ini Tante sudah tulis, kita bisa menempelkannya di atasnya ini. Oke, kita akan tempelkan ya. Kita akan tempelkan hati-hati di atas. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari mana ya? Betul, dari Efesus pasal 5 ayat 8b ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Lilin yang dibuat dari kertas. Nah, ada cara yang lain ya, kalau anak-anak tidak mau membuat ayat hafalannya di kertas terpisah, kita bisa menuliskannya setelah kita lipat kertas putih tadi ini menjadi 2, kita bisa langsung menuliskannya di bagian bawah ya, di bagian bawah dari lilin ya. Setelah kita tulis, sudah happy dengan tulisan kita, baru kita buat menjadi lilin ya, dilingkarkan seperti tadi ya. Nah, cara membuat nyala lilinnya pun sama ya. Oke. Nah, ini mudah. Nah, ini lilin yang sudah kita buat dengan tulisan yang ada di bawahnya ya. Oke. Nah, kalau anak-anak mau membuatnya dengan kertas berwarna, maka dia jadinya akan seperti ini. Sama saja membuatnya, hanya lipatannya lebih kecil ya. Tidak ada ukuran pasti untuk lipatan bagian atas dan bawah ya. Bagian atasnya ini dan bagian bawahnya ya, ini. Nah, ini tidak ada ukuran pasti ya. Boleh berapa aja. Kalau kita mau lilinnya lebih pendek, kita bisa melipatnya agak besar. Oke, sekian kita punya aktivitas pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah menerangkan kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Kebaikan
kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami, terutama buat anak-anak sekolah minggu-Mu, buat adik-adik yang ada Bapak pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, sehingga Bapak mereka Tuhan terus maju di dalam Engkau, dan biarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah didengarkan pada saat siang hari ini dapat tertanam dalam hati adik-adik semua dan bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapak. Memberkati kami semua Tuhan Yesus yang mengambil bagian, bahkan Tuhan Yesus kami juga berdoa Bapak buat anak-anak sekolah minggu-Mu, buat orang tua yang ada Bapak Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarkan sepanjang minggu ini Bapak akan berlalu, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan, dan kami percaya Tuhan Yesus penyertaan Allah, perlindungan Allah senantiasa menyertai kita semua pada saat siang hari ini. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami akhiri ibadah kami pada saat siang hari ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin.